Apa kabar, Vin? Baik. Hari ini kayaknya mataharinya terik banget ya. Kita perlu pakai ini supaya kulit kita terlindungi dari sinar UV dan tidak terbakar. Oh, sepertinya kita tidak perlu memakai sandok ini. Kan ada ozon yang melindungi kita dari sinar UV. Serius? Emangnya ozon bisa melindungi kulit kita dari sinar UV yang berbahaya? Bukannya ozon itu merupakan salah satu gas rumah kaca yang berbahaya ya? Emangnya ozon itu apa sih? Ya, ozon adalah senyawa yang sangat penting. Bentar. Ozon adalah senyawa yang sangat penting. Ozon dapat memiliki pengaruh yang baik ataupun pengaruh yang buruk, bergantung di mana ozon itu berada. Ozon adalah senyawa gas yang terbentuk dari reaksi 3 atom oksigen yang bergabung di atmosfer. Pada lapisan troposfer, di mana lapisan itu kita hidup, ozon dalam jumlah kecil diproduksi secara alami oleh tumbuhan. Selain itu, ozon juga terbentuk dalam jumlah yang lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia seperti limbah pabrik, kemudian emisi kendaraan yang menyebabkan polusi udara. Oh, berarti ozon itu memiliki pengaruh yang buruk jika berada di troposfer. Tapi kalau di stratosfer, lapisan berada di atas troposfer, ozon memiliki pengaruh yang baik loh. Ozon melindungi kita dari sinar UV yang berbahaya. Ozon membantu menghalangi sebagian besar sinar UV yang datang dari matahari menuju permukaan bumi kita. Hal tersebut karena sinar UV yang masuk menuju permukaan bumi kita akan diserap oleh ozon dan beberapa molekul oksigen lainnya. Sinar UV tersebut menyediakan energi yang dibutuhkan untuk reaksi pembentukan dan penghancuran ozon yang berlangsung terus-menerus. Di stratosfer, radiasi UV menghancurkan molekul oksigen menjadi 2 atom oksigen bebas. Atom oksigen yang bebas tersebut akan bergabung dengan atom oksigen lainnya sehingga membentuk ozon. Radiasi UV juga diserap oleh molekul ozon, menyebabkan ozon itu sendiri akan hancur dan menghasilkan atom oksigen dan 1 atom oksigen yang reaktif. Proses tersebut berlangsung secara setimbang karena proses penghancuran dan pembentukan ozon itu sendiri berlangsung secara bersamaan. Jadi, reaksi pembentukan dan penghancuran ozon terjadi secara terus-menerus. Lalu bagaimana dengan lubang ozon? Lapisan stratosfer mungkin terlihat sangat jauh dari pandangan kita, namun bukan berarti itu terbebas dari dampak aktivitas manusia. Pada tahun 1975, ilmuwan memantau jumlah ozon pada lapisan stratosfer di atas benua Antartika sejak tahun 1950, yang secara umum di lapisan tersebut ozonnya mengalami penurunan. Di era modern, orang mulai menggunakan gas yang disebut sebagai chlorofluorokarbon atau CFC. Sebagai contoh, gas tersebut digunakan pada kulkas, pendingin ruangan, dan parfum. Seiring berjalannya waktu, gas CFC tersebut akan naik ke atmosfer dan menuju lapisan stratosfer. Di stratosfer, sinar UV akan menyerang molekul CFC yang menyebabkan melepasnya atom klorin bebas. Atom klorin akan bereaksi dengan ozon dan menghancurkan ozon itu sendiri menjadi oksigen dan molekul ClO. Lalu molekul ClO akan bereaksi dengan atom bebas oksigen yang akan membentuk oksigen dan melepas atom klorin itu sendiri. Selanjutnya, atom klorin yang dihasilkan akan menghancurkan ozon yang lain, dan reaksi tersebutlah yang menghancurkan ozon dan membentuk 2 molekul oksigen. Jadi, ozon berubah menjadi irregular molekul oksigen, dan atom reaktif klorin akan terus-menerus menghancurkan ozon. Oh, jadi itu yang namanya lubang ozon ya? Lubang ozon tidak benar-benar seperti lubang.
Tetapi, kata lubang ozon menjelaskan keadaan kadar ozon di area tersebut menipis, dan lubang ozon tetap menjadi masalah. Pada tahun 1987, perjanjian internasional yang disebut Perjanjian Montreal dibentuk untuk melindungi lapisan ozon dengan mengurangi secara bertahap produksi zat yang menyebabkan menipisnya ozon seperti CFC. Upaya tersebut berhasil. Sejak 1993, jumlah CFC di atmosfer telah mengalami penurunan. Wah, ternyata perjanjian internasional tersebut memiliki manfaat yang baik ya untuk kita maupun lapisan ozon yang ada di atmosfer. Perjanjian Montreal tersebut dapat mengurangi potensi penyakit mematikan kanker kulit di masa yang akan mendatang. Tapi meskipun demikian, Pin, kita tetap harus nih pakai sunblock karena lapisan ozon itu tidak 100% melindungi kita dari sinar UV yang berbahaya. Oh gitu. Oke lah, aku pakai sekarang aja. Nah, itu dia pemaparan tentang ozon dari kelompok 4. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat menambah sedikit ilmu tentang ozon. Jangan lupa like, Komen. Share. and Subscribe. sampai jumpa di video kelompok 4 selanjutnya. Dadah! Bye.